lihat dari gerakannya Kiara kok sama ya sama gerakan penyusup waktu di rumah Gani. Ya ampun, kasihan Kiara. Apa kamu bilang? Kamu gagal meneror perempuan itu. Kamu tuh sebenarnya bisa kerja nggak sih? Kalau kerja tuh yang bener. Hasilnya bagus. Tingkat kesuburan saya tuh 58%. Mama kan yang udah malsuin hasil labnya Mas Gani. Mama juga udah naruh surat ini di meja ruang tamu. Kalau nanti dokter ngasih tahu hasil lab Gani yang sebenarnya gimana ya? Aduh ya Allah, Mama bingung banget. Aduh udah deh Ma, jangan memperkeruh masalah. Pokoknya aku harus ceritain gimana cerita yang sebenarnya sama Mas Gani. Nona, apa kabarmu dari aku, Dipta? Bas, mana laporan kamu tentang perkembangan penyelidikan kamu di rumahnya Gani? Jadi begini Nan, hasil penyelidikan saya adalah rumah Gani ini sudah 2 kali kemasukan oleh penyusup Nan. Dan dugaan saya ini tertuju kepada Kiara. Kiara ini adalah seorang guru les lukisnya Savan Nan. Dan setelah saya telusuri, Kiara ini memiliki hubungan dengan Pak Wibowo Saksena, papa saya sendiri. Dan Kiara ini adalah seorang profesional yang disewa oleh papa saya. Tujuannya dia adalah untuk menyelidiki bagaimana berjalannya bisnisnya Gani. Mungkin papa saya, dia ingin tahu bagaimana latar belakang bisnisnya Gani dan kejelasan di bisnis mereka. Dan Bukan, Bas. Bukan itu. bukan, maksud komandan apa? Apa ada hal yang nggak saya tahu, Dan? Bas, jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Ganilah yang membatalkan kontrak kerja itu dengan Pak Wibowo. Dan untuk hal ini kamu sudah lalai. Kamu tahu sebenarnya saya sangat mengandalkan kamu sekali, Baskara. Tapi kenapa informasi sepenting ini saya dapatkan dari orang lain, bukan dari kamu? Saya minta maaf, Dan, atas kelalaian saya. Saya minta maaf, saya janji tidak akan terulang lagi, Dan. Pak Wibowo sebenarnya sudah menyetujui tentang kerjasama itu. Tapi nggak tahu kenapa Gani memutuskan kerjasama itu secara sepihak. Dan sekarang papa kamu Pak Wibowo sedang menuntut penalti dengan jumlah yang sangat tidak masuk akal. Papa melakukan itu, Dan. Dan kalaupun Kiara mempunyai hubungan dengan Pak Wibowo, bekerja sama dan menyelinap ke dalam rumah Gani, itu dipastikan ada kepentingan lain, bukan kepentingan bisnis. Dan itu sudah menjadi tugas kamu. Kamu harus cari tahu apa misi Kiara sehingga dia dikirim oleh Pak Wibowo ke sana. Karena saya nggak mau Gani yang sudah menjadi target utama kita dicelakan oleh orang lain. Dan Gani bisa menghilang itu saja. Baik. Siap laksanakan, Dan. Laksanakan. Luna, kamu habis terima chat dari siapa? Kok mukanya tiba-tiba panik gitu? Nun, jawab pertanyaan Mama. Chat dari siapa? Aku nggak mungkin ceritakan ini sama Mama.
Kamu nutupin apa lagi sih dari Mama? Itu chat dari siapa? Dari Gani ya? Dia marahin kamu gara-gara dia tahu soal hasil lab itu. Bukan dari Mas Gani, Ma. Terus kalau bukan dari Gani, dari siapa? Nuna, dari siapa? Nanti Nuna akan ceritain ke Mama. Tapi nggak sekarang ya, Ma. Izinin Nuna buat selesai masalah ini dulu ya, Ma. Tolong tinggalkan Nuna sendirian, Ma. Aneh banget kamu ini. Ya udah. Apa benar Mas Dipta masih hidup? Aku harus memastikannya. Kalau memang dia itu Mas Dipta, kenapa dia nggak angkat telepon aku? Jangan menelpon karena aku nggak bisa angkat telepon. Keadaanku tidak memungkinkan. Pasti ini orang yang mengada-ngada dan mengaku-ngaku sebagai Mas Dipta. Jangan main-main kamu. Jangan mencoba menipu saya. Dipta itu sudah meninggal. Aku benar Dipta. Aku masih hidup, Nuna. Kalau kamu nggak percaya, temui aku. Aku kirim Sherlocknya. Apa mungkin dia memang Mas Dipta? Apa mungkin Mas Dipta memang masih hidup? Apa buktinya kalau kamu Mas Dipta? Buktinya tentu saja kamu lihat di sini. Temui aku. Kamu lihat diriku secara langsung. Ini aku, Nuna. Aku masih hidup. Aku sengaja kesini untuk mencarimu. Banyak waktu yang aku habiskan untuk mencarimu dan akhirnya menemukanmu. Kalau memang dia betul Mas Dipta, aku harus memastikannya. Aku harus temui dia. Masuk. Om? Om sakit lagi? Kok aku denger Om batuk-batuk terus sih? Ya, Frey. Om agak kurang sehat hari ini. Obat herbal Om udah habis? Masih ada sih. Tapi memang beberapa hari ini Om gak bisa tidur. Kenapa Om? Om lagi ada masalah. Kok Om gak cerita sama Freya? Om kangen sama Safa, Frey. Kasian deh Om Wibowo. Kangen sama Safa jadi sampai susah tidur. Emang sih kalau Om Wibowo ketemu Safa, Om Wibowo tuh jadi bahagia banget. Aku juga belum tahu alasannya kenapa. Tapi waktu aku pertama ngeliat Om Wibowo ketemu sama Safa, emang udah beda banget.
Kalau Om kangen Safa kan Om bisa telepon Pak Gani. Om minta izin aja buat ketemu sama Safa. Tapi Pak Gani nggak mengizinkan Om untuk ketemu sama Safa. Iya, harusnya nggak ada masalah dong Om. Om kan nggak ada niat jahat sama Safa. Pak Gani udah memutuskan kontrak kerjasama dengan perusahaan kita, Fre. Iya Om, aku tahu itu masalah kerjaan kan. Tapi kan ini nggak ada hubungannya sama Om pengen ketemu Safa, ya kan? Om mengerti sih alasan Gani seperti itu. Selama ini Om ketemu sama Safa karena Om sama Pak Gani itu masih punya hubungan kerja. Tapi setelah hubungan kerja berakhir ya udah. Om sama sekali nggak bisa ada alasan apa-apa untuk ketemu sama Safa lagi. Ya tapi udahlah. Itu memang haknya Pak Gani. Karena dia papanya kan. Iya sih Om. Tapi apa ada yang bisa saya lakuin buat bantu Om? Aku nggak tega loh Om lihat Om kayak gini. Nggak apa-apa, Frey. Om cuma kurang istirahat aja kok. Ya udah, kamu bisa kembali bekerja ya. Beneran Om nggak apa-apa? Atau kita mau cek ke dokter gitu? Nggak apa-apa, Frey. Ya, nggak apa-apa. Ya udah. Freya balik ke ruangan dulu ya Om. Ya. Apa aku minta Ozzy nganterin aku ya untuk menemui orang yang mengaku Mas Dipta itu? Pagi Ozzy. Ada ibu. Iya Bu. Saya boleh minta kunci mobil? Ibu mau pergi Bu? Biar saya antar Bu. Saya cuma mau pergi ke depan sebentar kok. Aku hanya ingin membuktikan aja. Setelah itu, aku langsung pulang. Gak apa-apa, saya pergi sendiri aja. Pokoknya kamu di rumah aja ya, Ozzy. Gak ada bus soalnya, jadi kamu harus jaga rumah. Saya minta kuncinya ya. Tapi Bu, saya nggak enak Bu sama Pak Gani Bu. Takut saya dimarahin. Gak apa-apa. Saya pastikan Mas Gani gak akan tahu. Boleh saya minta kuncinya? Saya cuma sebentar aja kok, Ozzy. Ya udah deh Bu. Hati-hati ya Bu ya. Oji, Wah iya Bu. itu Nona pergi kemana? Saya kurang tahu Bu. Katanya sih sebentar Bu. Aduh, takutnya ada masalah sama Gani. Gimana ya? Apa aku telepon Gani aja ngasih tahu kalau Nona pergi? Aduh, tapi nanti jadi masalah baru lagi. Ya, masuk. Pak, ada tamu yang mau nemuin Bapak? Pak Gani? Iya. Suruh masuk. Baik, Pak. Silakan masuk, Pak Gani. Terima kasih. Pak Gani. Pak Ibu. Pak Ibu lagi sakit. Iya. Saya agak kurang enak badan, Pak. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi juga sembuh. Ada apa, Pak Gani? Pak Gani mau ketemu sama saya. Saya datang ke sini menyangkut dengan ancaman penalti yang Bapak sudah berikan kepada saya dan perusahaan saya. Tolong dipertimbangkan lagi, Pak. Karena 200 miliar itu sangat keberatan bagi saya. Bukannya Pak Gani seharusnya udah berpikir dulu ya, sebelum memutuskan kerjasama dengan perusahaan saya. Tentu saja, Pak. Saya sudah memikirkan dan itu sudah menjadi pertimbangan bagi saya. Tapi bagaimana mungkin bisa sebesar itu jumlah penaltinya, Pak? Begini Pak Gani,
Di sini ada klausul kontrak yang berbunyi konsekuensi apabila ada one prestasi atau memang ada kerjasama kita diputuskan secara sepihak, yang memutuskan kontrak kerjasama itu bisa dikenakan penalti. Saya pasti akan membayar penalti itu. Tapi saya minta pengertian Pak Wibowo. Saya minta keringanan untuk jumlah penaltinya. Saya yakin kita bisa membicarakan hal ini kan, Pak? Maaf, kan untuk kali ini saya nggak bisa berbicara lebih jauh lagi. Kalau memang Pak Gani nggak bisa memenuhinya ya, kita langsung aja bahwa masalah ini kerana hukum. Pak Wibowo, tolong Pak Wibowo. Jangan buru-buru membawa masalah ini ke jalur hukum. Kita kan bisa membicarakan masalah ini baik-baik, Pak. Kalau masalah ini dibawa ke jalur hukum, ini akan sangat berbahaya. Karena mungkin bisnis ilegal saya akan tercium aparat lagi. Dan saya pasti memerlukan biaya yang jauh lebih besar lagi untuk menutup semua masalah. Pak Wibowo, saya benar-benar minta maaf. Saya akuin, saya memang salah dalam hal ini. Tapi saya tetap tidak bisa memberikan alasannya apa. Kenapa saya memutuskan kerjasama kita sepihak. Tolong Pak, saya minta pengertian. Gani terlihat benar-benar serius meminta maaf. Sebenarnya saya juga belum menderita kerugian apapun karena kontrak itu batal. Oke, saya bersedia menegosiasi ulang urusan uang penalti itu. Terima kasih banyak Pak Wibowo. Saya benar-benar berterima kasih. Saya sangat senang mendengarnya Pak. Karena Bapak sudah memberikan saya kesempatan dan perusahaan saya juga. Tapi ada syaratnya Pak Gani. Apa itu? Saya boleh bertemu dengan Safa. Kalau menurut Sherlock yang orang itu kirim, tempat yang dirujuk oleh nomor terkenal itu sudah benar ada di sini.
Sebentar aja, Pak. Karena saya sangat sayang sekali sama anak itu. Itu aja, Pak. Saya nggak tahu kenapa saya begitu menyayangi anak itu, Pak. Karena itu saya mohon sama Pak Gani. Izinkan saya ketemu sama Safa satu kali lagi. Kalau perlu saya akan menegosiasi ulang semua itu. Tapi Pak Gani mengizinkan saya untuk bertemu sama Safa, Pak. Bahkan bukannya nggak mungkin, Pak. Saya akan membebaskan semuanya, somasi itu dari Bapak. Tapi syaratnya satu aja, Pak. Izinkan saya ketemu sama Safa. Saya tahu, Pak Wibowo dan Safa memiliki ikatan darah walaupun mereka tidak saling menyadari. Ikatan darah itu yang nggak bisa dibohongi. Terbukti mereka sudah terlihat dekat sejak pertama kali mereka ketemu. Saya nggak mau kehilangan Safa. Saya harus menjauhkan Safa dari Pak Wibowo bagaimanapun caranya. Saya nggak mau kalau akhirnya Pak Wibowo tahu bahwa Safa adalah anaknya Dipta. Kalau dia tahu, maka Pak Wibowo akan mengambil Safa dari pelukan saya. Saya nggak akan membiarkan itu terjadi dengan alasan apapun. Kenapa Pak Gani? Pak Gani keberatan mengizinkan saya ketemu sama Safa. Saya mohon sama Pak Gani satu kali aja. Izinkan saya ketemu sama Safa. Saya mohon benar. Maafkan saya, Pak. Saya belum bisa mengabulkan permohonan Bapak. Apa Pak Gani nggak kasihan melihat saya, Pak? Seorang pria tua yang hidupnya sendirian dan sekarang lagi sakit-sakitan seperti ini. Saya hanya ingin ketemu sama Safa. Saya sudah menganggap Safa itu seperti cucu saya sendiri. Dan cuma Safa yang bisa mengobati rasa rindu saya terhadap anak saya, Dipta. Dan rasa rindu saya untuk menjadi seorang kakek, Pak. Saya mohon sama Bapak. Saya minta pengertian dari Bapak. Karena saya juga merindukan seorang cucu, Pak. Saya butuh itu. Saya belum bisa memutuskannya sekarang, Pak. Saya butuh waktu. Saya butuh waktu untuk mempertimbangkan semua itu. Saya harap Bapak bisa mengerti. Baik. Pak Gani sebaiknya mempertimbangkan dulu. Kalau memang Pak Gani nggak bisa mengizinkan saya untuk ketemu sama Safa, itu memang haknya Pak Gani. Tapi maaf Pak, saya nggak bisa menegosiasi ulang semua itu. Dan penalti serta somasi yang 200 miliar itu tetap dijalankan. Baik, Pak. Saya mengerti. Terima kasih atas waktunya. Saya permisi. Luna kemana sih? Ditelepon nggak diangkat, di chat nggak dibales. Aturan tuh kalau mau pergi pamit, bilang mau kemana gitu, biar orang tua nggak cemas. Aku kok jadi kepikiran ya sama Bu Nuna. Takut diculik, dijahatin kayak kemarin. Bi, sebenarnya Bu Nuna itu kemana sih? Kayaknya dia nemuin anu-anuannya deh, makanya nggak bilang-bilang perginya. Bi, kenapa
sih suka ngincar kupinginmu? Lu kalau copot gimana? Biarin, nanti diganti sama kuping panci. Aja, kuping hoki gini mau diganti kuping panci. No, kuping bibi no, ganti pakai pot kembang. Ini Bu, bisa-bisanya orang lagi keadaan genting begini dengar yang gosip. Nggak lihat saya lagi pusing. Dikasih tahu berkali-kali jangan pernah berdebat di depan saya. Apalagi saya lagi pusing. Maaf Bu. Tapi kan aku kan cuma nanya, Bi. Apalagi kenapa siapa bilang nuduh. Heran deh. Ngomongin Kan Bibi mah sensi. Ngomongin enggak. Kalau saya jadi bos kalian udah saya pecat dari 30 tahun yang lalu. Hah? Kok ini nih Bu, baru 7 tahun. Bas, tolong Bas. Nuna pergi bawa mobil sendiri dan sekarang handphonenya nggak bisa dihubungin. Ozi, iya Pak. Ozi, bener. Bu Nuna keluar tanpa pengawalan. Iya Pak. Kenapa nggak kamu tahan? Tadi sih sudah saya tahan, Pak. Cuman Bu Nuna maksa. Dan Bu Nuna bilang kalau perginya sebentar doang sih, Pak. Bu. Jangan-jangan ini jebakan dari kelompok si hantu yang mau menekan Gani atau dari lawan-lawan bisnis Gani yang ingin mencelakai keluarga Gani. Aku khawatir Nuna kenapa-napa. Aku tidak mau terjadi sesuatu kepada Nuna. Sebagai anggota pasukan khusus, aku memiliki akses untuk melacak nomor tertentu. Nah, nomornya terlacak berada di mall. Tidak jauh dari sini. Aku harus ke sana sekarang juga. Bas, gimana? Kira-kira kamu tahu nggak Nuna pergi kemana? Ya udah. Kalau gitu, pasti sekarang kita susul Bu Nuna, kita naik motor aja biar cepat ya. Oke, ya siap, Pak. Permisi, Bu. Misi, Bu. Saya sebenarnya nggak tega melihat keadaan Pak Wibowo yang sedang seperti itu. Tapi saya benar-benar tidak mau kehilangan Safa. Tapi kalau ingat angka penalti itu sangat menyusahkan buat saya. Karena angka yang begitu besar itu benar-benar cukup menakutkan karena bisa mengganggu cash flow perusahaan saya. Bahkan saya bisa bangkrut. Tapi jika dibandingkan dengan rasa takut kehilangan Safa, saya masih sanggup untuk menghadapinya. Besok aku yakin aku ketemu sama Safa. Pada akhirnya, Gani pasti akan menerima tawaran saya. Toh Gani nggak punya pilihan lain. Daripada dia membayar uang sebesar 200 miliar. Itu akan jauh lebih ringan kalau dia mengizinkan saya untuk ketemu sama Safa. Sebentar lagi pasti Gani akan hubungin saya. Untuk mengabarkan kalau besok Safa boleh diizinkan ketemu sama saya. Aku benar-benar kangen banget sama anak itu loh. Aku gak habis pikir kenapa aku begitu sangat menyayangi Safa ya. Padahal sama sekali gak punya hubungan apa-apa. Lagi pula ngapain juga aku begitu emosional ketika Gani melarang aku ketemu sama Safa. Kenapa ya? Udahlah. Aku nggak mau mikir itu lebih jauh lagi. Lebih baik membayangkan kalau besok aku ketemu sama Safa. Kira-kira apa ya hadiah yang pas untuk dia?
Kenapa bisa aku sebodoh ini? Apa yang aku cari di sini? Untuk apa aku menemui Mas Dipta? Aku sudah menguburnya bersama semua masa lalu kami. Aku bersyukur sekali. Aku memutuskan tidak jadi menemui Mas Dipta pada saat detik-detik terakhir. Jika benar itu adalah Mas Dipta, artinya Mas Dipta masih hidup. Dan aku bersyukur bahwa Mas Dipta masih hidup. Tapi itu cukup. Cukup sampai di situ saja. Aku tidak perlu memastikan itu benar-benar Mas Dipta atau bukan. Untuk apa? Mas Dipta bagiku sudah menjadi masa lalu yang telah aku kubur bersama semua kenangan kami. Aku sekarang sudah menjalani kehidupan baru yang bahagia bersama Mas Gani. Dan aku akan menjaga kesetiaan aku kepada Mas Gani seorang. Bahkan jika Mas Dipta masih hidup sekalipun, aku tidak akan beralih kepada Mas Dipta lagi. Karena sekarang aku sudah miliknya Mas Gani. Aku sudah menjadi istri orang lain. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku, Mas Dipta. Ezi. Bu Nuna. Bas. Bu Nuna. Bu. Bu Nuna. Bu Nuna. Bu Nuna baik-baik aja kan? Saya baik-baik aja. Syukur deh. Tadi saya mendadak pergi sendiri karena saya ingin bertemu dengan seseorang. Tapi saya sudah memutuskan untuk membatalkannya. Lebih baik kita pulang saja sekarang, Mas. Oh iya, siap. Baik. Oh ya sudah. Kalau gitu, Ozi, kamu bawa motor saja biar saya setirin Bu Nuna, ya? Oh, oke. Udah. Ayo, silakan. Bu Nuna. Bu Nuna sepertinya lagi banyak pikiran ya. Saya siap kok, Bu. Kalau Bu Nuna mau membagi ceritanya Bu Nuna ke saya. Siapa tahu itu bisa meringankan pikirannya Bu Nuna.
mungkin. Itu bohong. Orang itu pasti mengaku-ngaku. Karena inilah aku. Ini, aku, Dipta. Terus bagaimana? Bu Nuna bertemu dengan orang itu? Enggak, Bas. Saya nggak jadi menemuinya. Setelah sekian lama dia tinggalin saya, kalau memang ternyata dia masih hidup, kenapa selama ini dia tidak pernah mencari saya? Lagi pula semuanya sudah terlanjur, Bas. Saya sudah menikah dengan orang lain. Saya harus fokus dengan orang yang ada di hadapan saya, yaitu Mas Gani, suami saya. Saya bersyukur mendengar kabar bahwa dia masih hidup. Hatiku benar-benar sedih mendengar apa yang kamu bicarakan. Tapi aku begitu bangga dengan keputusan dan cara pandang kamu, Nuna. Memang begitu yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Mengubur cinta dan masa lalunya. Untuk tidak menyakiti orang yang ada di hidupnya kini. Saya cukup berdoa dari jauh. Semoga dia selalu sehat. Dan selalu dalam lindungan Allah. Saya bisa lihat nomor handphonenya, Bu. Sekarang kan lagi sering banget, Bu, kasus-kasus penipuan. Yang saya takutkan Bu Nuna malah ketipu. Boleh, Bas. Kamu berhenti dulu aja. Ini, Bas. Maaf. Dashboard. Nomor SIM card. Jadi benar, nomor ini. Apa kamu tahu, Bas, sama nomor itu? Saya sepertinya pernah melihat nomor seperti ini, Bu. Mirip, tapi angka belakangnya yang berbeda. Coba nanti saya tanyakan ke teman saya yang ahli IT. Siapa tahu dia bisa melacak nomor handphone ini, Bu. Nggak perlu, Bas. Kalaupun ternyata Mas Dipta masih hidup, itu sama sekali nggak akan ngerubah apa-apa. Saya sudah mengubur masa lalu saya bersama dia. Ya sudah, baiklah begitu, Bu. Maaf. Gimana ya? Ini Nuna sama sekali udah gak respon lagi. Kayaknya dugaan kita salah deh. Mungkin emang Nuna tuh gak pernah ada apa-apa sama Dipta. Kalau memang bener ada apa-apa, pasti Nuna datang ke sini dong. Tapi ide lo untuk menjebak Nuna keren juga. Ra, gue gak nyangka lo punya ide itu. Demi memastikan apakah Nuna memiliki hubungan dengan Dipta atau enggak. Ya iyalah, kan gue emang pinter. Tapi gue rasa
kita tidak bisa menyimpulkan begitu aja apakah Nuna tidak memiliki hubungan masa lalu bersama Dipta. Kita harus memikirkan cara lain untuk membuktikannya. Duh, gue tuh stres banget deh. Udah mana tadi malam Pak Wibowo udah sekeras itu sama kita. Kalau sampai kita nggak bisa buktiin siapa mantan pacar Dita, habis deh. Lo tenang dong, pelan-pelan jalaninnya. Iya tapi gimana? Kita tuh harus cari cara yang cepet gitu loh supaya bisa buktiin bener-bener yang cepet. Gimana kalau kita dapetin buku nikah? Siapa tahu dulu Nuna sama Dipta pernah menikah. Kan pasti ada buku nikahnya. Bener juga sih ide lo. Tapi caranya di mana? Pasti susah. Ya elah, di rumah Nuna, keles. Lo jangan putus asa gitu dong. Selagi ada peluang, harus dicoba. Meski sekecil jalanan semut. Iya sih. Mungkin emang itu satu-satunya jalan. Kalau kita bisa nemuin buku nikah itu, kita bisa buktiin kalau Nuna beneran mantan Dipta atau bukan. Om? Rey? Om bukannya mau beli mainan buat Safa ya? Emang kenapa? Ini kan alat lukis bukan buat anak-anak, Om. Yuk, kita pulang sekarang ya. Yuk. Pak, ini tehnya. Diminum dulu, Pak. Loh, kamu tuh Iya. Nurminya mana? Mbak Nurminya lagi tempat saudara, Pak. Oh, Pak, sudah larut malam. Sebaiknya Bapak istirahat dulu. sebentar ya. Saya lagi mau nyelesain lukisan saya dulu nih. Ya loh, Pak. Lukisannya bagus banget. Kelihatan hidup sekali. Ini non Safa kan, Pak? Iya, ini non Safa. Saya sangat sayang sekali sama dia, sama anak ini. Dia menjadi sumber kekuatan buat saya, Mbak. Kemampuan melukis Bapak bagus banget. Saya nggak nyangka Bapak bisa melukis. Keren banget, Pak. Memang saya melukis dari zaman saya muda dulu, Mbak. Bakat saya ini saya terusin sama anak saya loh, Mbak. Sama Dipta. Ya, mungkin pada akhirnya kita semua nggak meneruskan bakat ini. Ya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Ya, makasih tuh. Ya. Mas, tadi kok kamu pulangnya larut malam banget sih? Saya nggak mungkin memberitahu kalau saya menemui Bapak hari ini. Apalagi, Nak. Saya ada beberapa bisnis yang harus saya selesaikan. Boleh nggak sih Mas, kalau aku minta kamu jangan terlalu memforsi badan kamu. Kamu tuh harus istirahat cukup loh Mas. Jangan kerja terus, nanti yang ada kamu sakit. Iya. Makasih ya udah ngingetin. Ih Mas, yang bener loh, ini aku ngomong serius, jangan iya-iya aja. Maksud aku tuh, kamu iya tapi dilakuin juga gitu. Iya, saya janji. Saya akan lebih menjaga diri saya dan nggak selalu menomorsatukan pekerjaan saya. Oh iya, Sabah gimana hari ini?
Apa aku bilang aja yang Safa lakuin tadi? Safa hari ini baik-baik aja, Mas. Cuman tadi Safa sempat tanyain kamu. Katanya dia minta antar ke rumahnya Pak Wibowo, Mas. Buat nganterin hadiah lukisan yang dia bikin. Maaf ya, Mas. Kalau semua yang aku bilang ini bikin kamu jadi bete atau apa, tapi tadi aku udah berusaha kok buat ngelarang Safa supaya nggak usah ngasih lukisan itu. Iya, udah gak apa-apa. Saya pengen lihat Safa deh. Yuk. Ayo kita ke kamarnya ya, Mas. Ngapain ya? Si Kiara nyamar-nyamar jadi Dipta. Terus dia ketemu sama Nuna. Apa tujuannya? Bikin gue pusing aja kayak gini. Mendingan gue telepon komandan deh. Halo, Bas. Ada apa? Iya, Dan. Saya mau melaporkan sesuatu ke komandan. Saat ini saya sedang bingung, Dan, karena saya baru mendapatkan Kiara itu dia membeli nomor baru dan menyamar sebagai Dipta. Setelah itu dia menghubungi Nuna dan dia menemui Nuna. Saya bingung dengan maksud dan tujuannya Kiara ini apa, Dan? Bas. Kalau memang benar dugaan kamu seperti itu, berarti udah benar sekali nih, Bas. Kalau papa kamu, Pak Wibowo, menyuruh Kiara untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga Gani, supaya dia bisa melacak keberadaan Dipta, keberadaan kamu, Bas. Dengan cara melacak orang-orang yang pernah dekat dengan kamu. Dan dari modus yang dilakukan, sudah bisa saya pastikan, kalau Kiara sedang berusaha untuk mencari bukti relasi antara Dipta dan Nuna. Jadi maksudnya Kiara ini, dia itu menyamar untuk mencari tahu tentang Dipta melalui Nuna, gitu, Dan? Bukan untuk tentang bisnisnya papa saya? Betul, Bas. Dan sekarang tolong kamu cari tahu, sudah sejauh mana papa kamu melakukan pelacakan dan informasi apa saja yang sudah didapatkan sama dia. Bas, karena ini sangat berbahaya, Bas. Apabila mereka sampai mengetahui identitas Dipta adalah Baskara. Iya, yaudah. Baik, Dan. Saya akan coba menguak ini semua dengan memanfaatkan kedekatan saya dengan Kiara. Laksanakan. Siap. Terima kasih, Dan. Opa, Safa? Opa, Opa. Safa dari tadi ngigo. Iya, Pak. Tadi juga dari sebelum tidur, dia cerita soal Opa terus. Makanya ini sampai ke bawah tidur, ngigo-ngigo terus. Oh iya, Pak. Terus juga tadi Safa minta saya bantuin dia buat bungkusin lukisan itu pakai kertas kado. Katanya biar Bapak nanti serahin ke Opa.
Saya suka sekali sama lukisan saya hari ini. Saya bersedia menegosiasi ulang urusan uang penalti itu. Terima kasih banyak Pak Wibowo. Tapi ada syaratnya Pak Gani. Apa itu? Saya boleh bertemu dengan Safa. Opa, Opa. Safa dari tadi ngigo. Ya Pak, tadi juga dari sebelum tidur dia cerita soal opa terus. Terus juga tadi Safa minta saya bantuin dia buat bungkusin lukisan itu pakai kertas kado. Katanya biar Bapak nanti serahin ke opa. Apa keputusan saya ini sudah tepat untuk menjaga pertemuan Pak Wibowo dengan Safa? Tapi mereka terikat hubungan darah. Dan keduanya memang lagi kangen. Saya merasa saya nggak tega dengan Safa. Apa yang akan dikatakan Safa nanti kalau tahu saya menghalang-halangi untuk bertemu dengan Pak Wibowo? Saya nggak bisa membayangkan wajah Safa yang kecewa kepada saya. Karena selama hidup saya nggak akan pernah mau membuat Safa kecewa. Mas. Kamu kenapa? Ada yang ganggu pikiran kamu ya? Boleh nggak? Saya ngizinin Safa untuk ketemu Pak Wibowo besok. Kenapa, Mas? Kok tiba-tiba kamu berubah pikiran? Apa karena tadi kamu ngeliat Safa ngigo? Mas, bukannya kita udah sepakat? Dan kita sama-sama takut kehilangan Safa. Iya. Tapi kondisinya Pak Wibowo sekarang ini lagi sakit. Dan saya tahu banget kalau dia lagi kangen sama Safa. Kamu tahu dari mana Pak Wibowo sakit? Beberapa hari yang lalu, saya memutuskan kerjasama saya dengan Pak Wibowo secara sepihak. Dan setelah itu, Pak Wibowo memberikan somasi dengan jumlah angka yang nggak main-main. 200 miliar rupiah. Makanya tadi siang saya langsung menemui Pak Wibowo untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik. Setelah ngomong panjang lebar, akhirnya Pak Wibowo setuju untuk melakukan negosiasi ulang dengan saya. Tapi dengan satu syarat. Dia minta diizinin ketemu dengan Safa. Cuma itu aja syaratnya. Gak ada yang lain, Mas. Ini kita lihat sendiri kan tadi. Safa sampai ngigo dan nyebut namanya Pak Wibowo. Dan melihat itu, hati saya sangat gak nyaman. Tapi aku takut, Mas. Kalau sampai suatu saat nanti Pak Wibowo tahu kalau Safa itu adalah cucunya, Pak Wibowo akan ngambil Safa dari kita, Mas.